akan segera mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umar dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber dalam hal ini Ibu Diah Esti Mordini, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat, anggota komunitas belajar Sibarkan Sinau Bareng SDN Gandangan yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita semua di sini masih bisa beraktivitas, berkumpul dalam pembebasan upgrading komunitas belajar tahap 0 di SDN Gandangan, Kecamatan Gerbong, Kabupaten Sidoarjo, dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita serta umat Islam semuanya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya amin. Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Hebat Cipto Hadiah selaku moderator atau host dalam acara upgrading komunitas belajar pada sesi tahap 2 ini. Dan narasumber yaitu tidak lain adalah Ketua Komunitas Sibarkan SDN Gandangan yang juga selaku PLT Kepala Sekolah SDN Gandangan, Ibu Diah Esti Mordini SPD. Para Bapak Ibu ketahui bahwasanya sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah tadi mendapat ridho oleh Allah. Acara dari awal hingga akhir mendapat kelancaran khususnya supaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan kita semua. Bapak Ibu, untuk memulai hari ini, sebelum kita lanjut ke materi inti pembebasan upgrading komunitas belajar SDN Gandangan, marilah kita pupuk semangat kita, niat kita, yang mana niat dengan kita menggali ilmu, mencari ilmu, tolabul ilmi faridhah, ya. Jadi ilmu yang kita gali itu nanti insya Allah barokah di kemudian hari. Kasih Tuhan semangat pagi, 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 satu hati Gandangan untuk Indonesia. Yes, terima kasih.
kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, sedikit kata dari host dari tadi bahwasanya komunitas belajar ini adalah pusat dari 6 strategi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Jadi komunitas belajar ini adalah pusatnya dari 6 strategi yang dikeluarkan oleh Mas Menteri. Jadi seperti kita tahu adalah komunitas belajar mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka, yang mana perannya adalah yang pertama berbagi pemahaman dan pengetahuan terkait dengan kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu berbagi praktik baik dan pengalaman terkait dengan pembelajaran dan penanganan pembelajaran oleh guru terhadap siswanya di sekolah. Dan yang ketiga adalah terjadi interaksi yang positif sehingga terdapat diskusi yang dapat memecahkan masalah. Dan yang selanjutnya adalah terakhir, dengan diskusi ini, dengan praktek baik ini, kita dokumentasikan dan kita berbagi dengan di luar komunitas. Jadi memang sangat peran penting dari Kombel ini akan sangat menunjang terkait dengan keberhasilan implementasi kurikulum merdeka, yang mana tujuan akhir dari komunitas belajar adalah peningkatan hasil belajar siswa. Ya, sedikit berkata dari saya Bapak Ibu bahwasanya nanti akan ada lebih lanjut terkait dengan pengembangan dan peningkatan komunitas belajar oleh Ketua Komunitas Belajar Sibarkan SDN Gandangan. Jadi Bapak Ibu seharusnya sangat bangga sekali karena narasumber kita adalah salah satu dari beberapa peserta yang diundang ke lokasi dalam pelatihan tersebut oleh BPMP Jawa Timur. Jadi sangat beruntung sekali SDN Gandangan mempunyai ketua komunitas yang terundang tersebut. Baik, tidak panjang lebar Bapak Ibu, setelah ini akan ada pembahasan langsung oleh narasumber Ibu Dia seperti saya selaku host. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dia Esti Murdini. Baik, terima kasih sekali Bapak Hendrik Cipto Hadiah yang sudah membuka acara dengan baik pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja, sebelum saya memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Masih semangat mengikuti kegiatan Bapak Ibu? Masih. Terima kasih. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 satu hati, Gandangan untuk Indonesia. Yes. Terima kasih. Tadi Pak Erik sudah menyampaikan panjang lebar. Sebenarnya yang hebat itu bukan saya, tapi kita semuanya adalah orang-orang hebat. Lebih-lebih Pak Erik. Oke Bapak Ibu, hari ini saya mendefinisikan terkait tentang upgrading komunitas belajar. Alhamdulillah dari Kabupaten Sidoarjo ada 4 SD yang mewakili. Di antaranya 2 SD swasta, 1 SMP negeri, dan 1 SD negeri. Kebetulan SD negeri yang tunjuk adalah saya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kesempatan pagi ini, saya ingin mengulang kembali tujuan kegiatan pada pagi hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya mampu memahami apa itu komunitas belajar, dan harapannya tujuan khususnya Bapak Ibu mampu menerapkan komunitas belajar di lembaga masing-masing. Kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas, ya dikembangkan di dalam kelasnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan
panjenengan. Tapi sebelum itu kita lanjut ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Monggo Bapak Ibu berdiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, untuk pembagian kelompok, coba Bapak Ibu berhitung mulai 1 sampai 3 hingga habis. Dimulai dari Pak Pandi. 1, 2, Kemudian sekarang silakan Bapak Ibu membentuk kelompok. Yang satu tadi berteman dengan nomor 1, yang urut 2 tadi berteman dengan nomor 2, dan yang nomor 3 berteman dengan yang nomor 3. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu sudah berkelompok. Sekarang kita mulai sepakat dari diri Bapak Ibu sendiri. Per kelompok, Bapak Ibu silakan menulis apa itu definisi dari komunitas belajar. Saya ada post-it. Per kelompok cukup satu-satu aja. Diskusi hanya 2 menit. Jangan dikira Bapak Ibu di sana waktu saya pembahasan jam 7 pelajaran, sudah masuk pelajaran sampai jam 10. Setiap hari sampai 4 hari itu. Tidak ada waktu leha-leha. Silakan ditulis apa itu komunitas belajar sesuai dengan silakan Bapak Ibu mendefinisikan pengertian komunitas belajar sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui. Satu untuk ditempel, satu untuk gerak dibaca. Atau difoto boleh biar lebih cepat. Sudah menjawab. Sekarang siapa yang bisa duluan ke depan untuk memaparkan atau menceritakan kembali apa yang sudah Bapak
kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 HE ya, akan sedikit memaparkan terkait dengan pemahaman kami terkait dengan komunitas belajar, yang mana setelah hasil diskusi kami yang sedikit alat tadi Pak ya, karena Pak Pandi argumennya seperti ini, saya seperti ini akhirnya menengahi bahwa itu loh Pak. Nah itu loh kunci dari diskusi itu ya. Ya. bahwasanya komunitas belajar itu definisi dari kelompok 1 adalah sekumpulan tenaga pendidik dan kependidikan yang mana mempunyai satu visi, satu tujuan untuk kemajuan peserta didik, dan terutama yang paling penting juga adalah tidak lepas dari peserta didik juga terkait dengan pengembangan kompetensi diri sebagai pendidik. Jadi kunci utama adalah kemajuan dari peserta didik terkait dengan pembelajaran, dan itu adalah peningkatan kompetensi untuk pendidiknya juga. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dari kelompok 1 HE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok berapa duluan yang maju ke depan? Terima kasih kesempatannya. Ya, saya dari kelompok 3 Huya. Saya sekarang Huya. Saya akan memaparkan untuk pengertian komunitas belajar dari kelompok 3, yaitu sekelompok guru-guru yang memiliki visi dan misi yang sama dalam upgrade diri, kemampuan demi kemajuan peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Sekarang berarti tidak perlu saya tunjuk, harus salah satu atau salah dua, silakan maju. Terima kasih atas waktunya. Kelompok terakhir, Pak Margo, kelompok apa ini ya biarnya? Doa. Kok pada nggak jadi aneh? Masih semangat? Masih. Oke. Iya, kelompok terakhir saya kira memori ternyata harus maju. Ya. Pengertian kelompok belajar adalah dari kelompok 1 dan 3 sekira sama. Kita kumpul untuk belajar menyatukan persepsi yang tidak sama menjadi sama, yang menjadi tidak tahu akhirnya tahu. Pengertian kelompok adalah itu. Jadi kita belajar bersama-sama untuk tahu. Yang tidak tahu akhirnya tahu. Jadi kelompok belajar itu tidak hanya di lembaga, dimanapun kita bisa mengikuti, di lingkungan rekan-rekan di rumah atau rekan-rekan kelompok-kelompok belajar seperti BPAI, KKG dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi saya garis besar adalah kelompok adalah sekumpulan orang, sekumpulan warga pembelajar untuk belajar bersama. Jadi matur singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kalian untuk kelompok terakhir. Oke. Baik, Bapak Ibu semua sudah memaparkan apa yang menjadi gambaran dari Bapak Ibu terkait tentang komunitas belajar. Selanjutnya kita ketahui bersama apa itu komunitas belajar. Jadi komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan, berkesinambungan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Tadi yang saya lihat
yang saya dengar yang sama, yang hampir menyamai dengan apa itu Kombel, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 oke sama, semua sama. Hebat kabeh aja misalnya. Berdasarkan apa? Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan seterusnya, bahwasannya setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Bagaimana dengan SDN Kandangan? Apakah SDN Kandangan sudah mempunyai komunitas belajar? Sudah, alhamdulillah. Walaupun kita baru memulai merintis, masih pada tahapan merintis, insya Allah kedepannya kita lebih makin berbenah agar kita benar-benar paham benar apa dan sesungguhnya dan seperti apa Kombel itu. Kemudian satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktek baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam PMM. Enak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang diberikan kemudahan bahwasanya PMM dengan SKP Songko Ikin Kerja itu semuanya include. Kemarin baru-baru ini sebenarnya SDN Kandangan mau melaksanakan webinar karena ada satu dan lain hal, jadi webinar itu kita tangguhkan untuk sementara waktu. Mungkin materi ini bisa dimasukkan lain kali mungkin Mas Arya, mungkin. Kemudian Kemendikbudristek telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar dapat diakses pada tautan yang disebut. Di dalam komunitas belajar ada 3 ide besar dalam sekolah. Yang pertama, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Pada komunitas belajar dalam tingkat sekolah terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. 3 ide besar ini akan memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran yang berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar murid. 3 jenis komunitas belajar dalam mendukung IKM. IKM itu nopo Pak Narko? Ibu kota implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka. Tidak apa-apa Pak Narko. Berarti perlu pengulangan terus agar kita semakin mengingat materi ya Pak Narko. Namanya aja sudah tua ya, faktor U nggak bisa disalahkan. Oke, yang penting kita punya niatan untuk belajar. Kombel di dalam sekolah, anggotanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Karakteristiknya, harapannya, riok lingkupnya memberikan penghargaan pada sekolah, pengembangan terhadap potensi PTK dan seterusnya. Contoh salah satunya adalah komunitas belajar di SDN Kandangan ini. Kemudian Kombel antar sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan yang mungkin biasanya Bapak Ibu sudah lakukan di dalam kegiatan gugus ya. Ada materi-materi kita gugus dan juga ada Kombel daring.
Bapak Ibu, kemarin saat Bapak Ibu membuat kombel, apa sudah runtut seperti ini kah pendirian rombel yang sudah Bapak Ibu lakukan? Coba diperhatikan, Pak Pandi, apakah kombel Sibarjak itu sebelum ada sudah dibentuk tim kecil? Sepengetahuan saya, tim kecil sudah yang meliputi Bapak Ibu di sekolah. Terima kasih. Kemudian yang kedua, telah ada data hasil murid. Apa sudah masuk di dalam SK komunitas belajar sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Wira? Ya, sudah Ibu. Untuk telah data hasil murid itu sudah termasuk karena kami biasanya guru-guru berkumpul, kita sharing bagaimana perkembangan siswa kami di kelas. Terima kasih. Di dalam SK kombel kita, di situ juga terkumpul data guru dan data semua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan penguatan pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah dan membuat komitmen bersama dan menyemangati tata nilai. Apakah ini sudah dilakukan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semuanya? Sudah, terima kasih. Kemudian yang keempat, mohon maaf. Yang keempat, memasukkan dan efektif guru di sekolah. Apakah SDN Kandangan sudah memenuhi ini semuanya? Sudah. Yang kelima, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek baik, menciptakan lingkungan ramah guru. Kalau ini sudah luar biasa, SDN Kandangan Bapak Ibu gurunya adalah Bapak Ibu guru yang humble dan murah senyum. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Oke, kita bermain lagi. Silakan masing-masing kelompok membuat dalam membentuk satu kombel, langkah mana yang paling mudah untuk dilaksanakan dan apa alasannya. Jadi nanti masing-masing kelompok menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, langkah mana yang sulit untuk dilaksanakan? Apa alasannya? Jadi nanti perwakilan setiap kelompok, misalkan kelompok 1, Mas Erik maju menyampaikan, kelompok lain menanggapi. Jadi nanti untuk cukup kelompok ini Mas Erik yang menanggapi kelompok kedua. Cukup itu aja. Terima kasih. Menulis apa? Ya, menulis saja ya, ya. Nanti saya pilih siapa yang kayaknya ini antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 aja duluan yang maju ke depan. Silakan Mas Erik maju ke depan. Nanti silakan salah satu kelompok mengomentari apa yang disampaikan dari kelompoknya Mas Erik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Dia selaku narasumber. Baik teman-teman, izinkan kami kelompok 1 menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan pemahaman ide besar. Yang pertama adalah dalam membentuk suatu kombel, langkah mana yang paling mudah untuk dilaksanakan dan apa alasannya. Dan menurut kami dari kelompok 1 bahwasanya langkah yang paling mudah adalah membentuk tim kecil. Karena dengan tim kecil itu biasanya itu satu circle, satu keresahan yang sama antar guru terkait dengan kondisi pembelajarannya dalam hal peningkatan belajar peserta didik. Jadi asal muara dari kombel itu adalah keresahan dari beberapa guru yang mempunyai circle yang sama. Timbullah ide untuk membentuk komunitas atau kombel ini
dalam hal pemecahan dan mencari solusi dalam proses peningkatan proses belajar peserta didik. Itu Bapak Ibu terkait dengan poin 1, langkah yang mudah menurut kelompok 1. Selanjutnya itu dengan secara konsisten berkelanjutan dan terutama pengembangan komunitas itu sendiri. Mari tingkatkan komunitas belajar dan bahagia. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mengikuti pengimbasan upgrading komunitas belajar kami dengan baik. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Pak Erick. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan terima kasih yang sebesarnya untuk narasumber kita, yang mana hari ini adalah Ketua Komunitas Belajar Cibarkan SDK Danang, kepada dia. Mari kita nyanyikan sama. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Semangat pagi, 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 pagi. satu hati kemenangan untuk Indonesia. Yes, mana suaramu? Ha, ha, ha. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga hari ini berjalan sesuai apa yang kita harapkan ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Dia dan Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah acara hari ini pembahasan upgrading kompil di SDN Kandangan yang dilakukan oleh Ketua Komunitas Belajar SDN Kandangan dan juga kami selaku moderator. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.